Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Najam Romles, NIM 210306007. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya, pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis literasi sains, tema klasifikasi makhluk hidup untuk kelas 7 dengan mata kuliah seminar pendidikan. Baik, kita mulai dari yang bab pertama, yaitu latar belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas dan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan kata lain, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan sangatlah penting, terutama pada era globalisasi seperti sekarang ini. Perlunya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi mampu mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di masa mendatang. Hal ini selaras dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa, dan negara. Yang kedua, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana mengembangkan desain dari lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis literasi sains dengan tema klasifikasi makhluk hidup untuk kelas 7 SMP. Kedua, bagaimana hasil uji kelayakan dari pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis literasi sains dengan tema klasifikasi makhluk hidup untuk kelas 7 SMP. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut. 1. Untuk mengembangkan produk bahan ajar lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis literasi sains dengan tema klasifikasi makhluk hidup untuk kelas 7 SMP. 2. Untuk mengetahui bagaimana hasil uji kelayakan dari pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis literasi sains dengan tema klasifikasi makhluk hidup untuk kelas 7 SMP. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan bermanfaat sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis literasi sains. Yang kedua, menambah sumber pengetahuan mengenai pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis literasi sains dengan tema klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Selanjutnya, spesifikasi produk. Produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini adalah bahan ajar mata pelajaran IPA berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis literasi sains dengan tema klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup untuk kelas 7 SMP. Adapun tak hidup untuk kelas 7 SMP, adapun spesifikasi produknya sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan ajar yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini, yaitu lembar kerja peserta didik yang berbasis literasi sains. Yang kedua, materi 1 khususnya submateri klasifikasi makhluk hidup. 3. Lembar kerja peserta didik yang dikembangkan didesain dengan deskripsi judul, petunjuk penggunaan untuk siswa, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, soal-soal latihan, dan kesimpulan. Yang terakhir 4, yaitu lembar kerja peserta didik yang akan dikembangkan berupa lembar kerja peserta didik yang akan dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik dan memudahkan peserta didik dalam menyelesaikan tugas sesuai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. 1. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lembar kerja merupakan bagian dari media cetak. Media cetak adalah istilah umum yang digunakan mengacu pada media yang menyebarkan barang cetakan. Media cetakan dalam pendidikan adalah suatu program yang tersebar luas di seluruh dunia yang digunakan sebagai wadah atau sarana untuk menyebarluaskan informasi pendidikan. Bahan pembelajaran cetak adalah buku teks cetak dan bahan ini cetak yang relevan yang ditulis dan dipublikasikan untuk digunakan dalam pembelajaran yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan daerah, digunakan oleh peserta didik dalam ruang kelas.
Literasi sains. Literasi sains selama ini memang dimaknai hanya sekedar kemampuan membaca saja. Hasil penelitian UNESCO ataupun Program for International Student Assessment atau PISA, bahkan juga Perpustakaan Nasional. Literasi informasi, kemampuan untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, menyaring, dan mengevaluasi informasi, dan juga untuk membentuk opini yang kokoh berdasarkan kemampuan tersebut. Kreativitas media, kapasitas individu yang terus berkembang dimanapun untuk membuat dan juga menyebarluaskan konten kepada kelayakan umum. Ketiga itu tanggung jawab dan kompetensi sosial, kompetensi yang bertujuan untuk memperhitungkan akibat-akibat sosial dari publikasi online dan tanggung jawab terhadap anak-anak. Yang ketiga yaitu klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup: 1 yaitu bergerak, 2 bernapas, 3 tumbuh dan berkembang, 4 berkembang biak, 5 memerlukan makanan, 6 mengeluarkan zat sisa, 7 atau yang terakhir peka terhadap rangsangan. Kerangka berpikir, alur kerangka berpikir. Model pengembangan jenis penelitian digunakan adalah penelitian pengembangan research atau development, atau metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk yang dihasilkan. Prosedur penelitian dalam penelitian ini: penelitian menggunakan metode penelitian yang pengembangan menurut Sugiono 60. Metode penelitian yang pengembangan menurut Sugiono terdiri dari 10 langkah umum. Dari 10 langkah tersebut akan dibatasi oleh peneliti untuk disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan, sehingga prosedur penelitian dan pengembangan pada penelitian ini sederhanakan menjadi 9 langkah, hanya sampai pada tahap revisi produk. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah seminar pendidikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.